Liverpool versus Leverkusen lebih berarti karena faktor Xabi Alonso. Manchester City cuma fokus kejar 3 poin di kandang Sporting, abaikan soal Amorim ke MU. Cedera lagi, Neymar sebenarnya sudah diberi peringatan. Momen kembalinya Balotelli ke Serie A. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Selamat menyaksikan. Liverpool modal pengalaman menantang di Liga Inggris dan Liga Champions. Start Liverpool di Liga Inggris dan Liga Champions sama mengesankannya. Sama-sama menguras, bisa sejauh mana si merah melangkah? Mempertahankan laju ini berarti kans untuk memenangi dua kompetisi itu akan sangat terbuka. Meski begitu, bertarung di dua jalur butuh banyak hal. Kiper Liverpool, Chomin Kelleher, merasa timnya setidaknya punya pengalaman oke dalam hal ini. Liverpool versus Bayer Leverkusen, pulih, Konate siap main. Cedera Ibrahima Konate yang ia dapatkan kala melawan Brighton tidak parah. Back Liverpool itu sudah pulih dan siap diturunkan menghadapi Bayer Leverkusen. Dia bisa main kok, saya rasa dia sudah pulih total sehingga bisa bermain. Maka semua tergantung saya, apakah dia main atau tidak, kondisinya baik-baik saja, ujar Slot seperti dilansir BBC Sport. Liverpool versus Leverkusen lebih berarti karena faktor Xabi Alonso. Pertemuan dengan Bayer Leverkusen sekaligus menjadikan reuni Liverpool dengan salah satu ex pemainnya, Xabi Alonso. Alonso bikin duel ini lebih berarti. Alonso adalah mantan pemain Liverpool dan jadi bagian skuad fenomenal saat juara Liga Champions 2004-2005. Manchester City cuma fokus kejar 3 poin, abaikan soal Amorim ke MU. Pertandingan Sporting CP versus Manchester City nanti tak sekedar perebutan 3 poin, melainkan dipanaskan dengan kepindahan Amorim ke MU selepas jeda internasional bulan ini. Meski begitu, Kapten Manchester City Kyle Walker menegaskan bahwa timnya hanya tertarik mengejar kemenangan saja. Sporting versus Manchester City ketika Amorim sebut-sebut Alex Ferguson. Laga Sporting CP versus Manchester City seperti jadi ujian awal untuk kualitas Ruben Amorim. Namun Amorim menepis anggapan tersebut. Amorim hanya fokus membawa Sporting menang demi menjaga kans lolos ke babak 16 besar. Fokusnya adalah Sporting menang, kata Amorim seperti dikutip Telegraph. Jika hasilnya jelek, ekspektasi akan turun. Jika kami menang, mereka merasa Sir Alex Ferguson yang baru telah tiba. Amorim sempat kepikiran Manchester City, tapi dalam jumpa pers sebelum melawan Manchester City, Amorim ditanya perihal isu seputar masa depannya yang sempat meramaikan media-media Inggris. Amorim dikabarkan bakal jadi pengganti Pep Guardiola di City musim depan. Amorim tak membantah isu tersebut mengingat dia sempat terpikir untuk menjadi penerus Guardiola di City. Namun itu cuma sebatas wacana karena MU tetap jadi pilihan utamanya. Vinicius sedih tetapi bukan karena gagal Ballon d'Or. Ada kekhawatiran kegagalan Vinicius meraih Ballon d'Or bakal mempengaruhi performanya. Tetapi Ancelotti memastikan hal itu tidak akan terjadi. Sebab Vinicius tidak lagi memikirkan soal kegagalan tersebut dan lebih sedih melihat musibah banjir bandang Valencia yang memakan korban ratusan jiwa. Pep akui City kesulitan karena badai cedera. Terkait badai cedera yang mendera, Guardiola tidak mau meratapinya. Sebab dia tahu kalau City akan kesulitan dengan kondisi seperti sekarang. Guardiola memastikan City akan terus tampil sebaik mungkin
sekalipun tidak full tim dan berharap badai segera berlalu. Efek badai cedera ini adalah City menderita kekalahan pertama dalam 11 bulan terakhir di Liga, usai takluk 1-2 dari Bournemouth akhir pekan kemarin. Cedera lagi, Neymar sebenarnya sudah diperingatkan. Neymar coba menenangkan fans terkait kondisi cederanya yang terbaru. Dia tahu situasinya sulit. Kembali dihantam cedera hanya dalam hitungan menit setelah 1 tahun absen. Namun situasi ini sebenarnya sudah diperkirakan. Lewat media sosialnya, Neymar mengakui bahwa tim medis sudah memperingatkannya soal kemungkinan terjadinya cedera susulan. Dan ia mengungkapkan kondisinya usai pertandingan. Dalam unggahan di Instagram Story, Neymar menulis bahwa cederanya akan diperiksa lebih lanjut. Debut Balotelli di Genoa. Mario Balotelli menandai momen kembalinya ke Serie A dengan ikonik. 5 menit berada di atas lapangan, pemain berusia 34 tahun itu langsung mendapatkan kartu kuning. Super Mario masuk di menit ke-86 kala Genoa menang 0-1 di kandang Parma. Bayern Munich ikut kejar target Liverpool Omar Marmoush. Omar Marmoush tengah mengukir namanya di Bundesliga. Menurut Sky Germany, Bayern tertarik pada pemain berusia 25 tahun itu. Mereka kemungkinan harus bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangannya. Pelatih Vincent Kompany dan Direktur Olahraga Max Eberl dilaporkan sangat tertarik pada Marmoush. Dan berita tersebut mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi penyerang bintang Harry Kane. Virgil van Dijk ungkap rahasia tetap bugar di usia 33 tahun. Virgil van Dijk masih menjadi andalan di lini belakang Liverpool pada usia 33 tahun. Di musim ini, ia telah memainkan setiap menit dari 10 pertandingan Premier League, menunjukkan ketangguhan fisiknya dan komitmen yang kuat. Van Dijk menjelaskan bagaimana ia tetap bugar di usianya yang tak lagi muda. Dalam menjaga kebugarannya, Van Dijk menekankan pentingnya gaya hidup disiplin. Ia selalu menjadi pilihan utama di lapangan saat dalam kondisi fit. Kabar baik, Leny Yoro bakal comeback akhir bulan ini. Bek muda Manchester United Leny Yoro dikabarkan sudah pulih dari cedera parah yang membekapnya sejak pramusim dan akan comeback pada akhir November ini. Perkembangan pemulihannya menunjukkan hasil positif dan kondisi fisiknya semakin membaik. Yoro sebenarnya sudah mulai berlatih di lapangan sejak bulan lalu dan sejauh ini progresnya sangat menjanjikan, mengindikasikan bahwa kembalinya Yoro ke lapangan hanya tinggal menunggu waktu. Pep Guardiola bicara tentang ekspektasi tinggi di Manchester City. Pep Guardiola berbicara kepada media jelang pertandingan Liga Champions melawan Sporting. Guardiola membahas kekalahan di Premier League yang telah menambah tekanan bagi Manchester City di awal musim ini. Guardiola juga menyoroti bahwa ekspektasi tinggi terhadap Manchester City selalu menjadi tekanan konstan, mengingat prestasi mereka selama beberapa tahun terakhir. Namun ia menyadari bahwa kenyataan kompetisi kali ini jauh lebih sulit. AS Roma siapkan Frank Lampard sebagai pengganti Ivan Djuric. Frank Lampard disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti pelatih AS Roma, Ivan Djuric yang mengalami kesulitan di mana ia sedang berada di bawah tekanan di ibu kota Italia. Pria berusia 46 tahun itu telah menganggur sejak tugas yang mengecewakan sebagai manajer sementara Chelsea pada akhir musim 2022-2023. Namanya telah beredar kuat menurut laporan di Italia, namun ia tidak sendirian dalam pertimbangan. Charles de Ketelaere, Atlanta bukan calon peraih Scudetto. Charles de Ketelaere tetap memandang Atlanta bukan salah satu pesaing Scudetto saat ini, meski mereka berhasil mengalahkan Napoli dengan skor 3-0.
Meski topik pembahasan fokus kepada Lukman, De Ketelaere jadi salah satu pemain yang harus dipertimbangkan karena dia yang mengirim message untuk praise Lukman. Saya tidak mengatakan Atlanta calon praise Scudetto, tetapi kami bermain bagus untuk menang melawan para pemimpin di Naples, ujar De Ketelaere. Simone Inzaghi tegaskan rotasi dilakukan demi kepentingan tim. Manajer Nerazzurri membuat sedikit perubahan dari pertandingan terakhir timnya di Venezia dengan menempatkan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram sejak menit awal, dan Nicolo Barella berada di lini tengah. Menariknya, perubahan tersebut dilakukan di tengah jadwal padat. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menegaskan jika pilihannya melakukan rotasi saat melawan Venezia diambil demi kepentingan tim di tengah jadwal padat. Carlo Ancelotti, banjir di Spanyol lebih penting dibandingkan Ballon d'Or. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengungkapkan kesedihan yang dirasakan timnya atas bencana banjir yang menewaskan lebih dari 200 orang di Spanyol. Menurut Carlo Ancelotti, tragedi ini membuat kontroversi terkait Ballon d'Or menjadi hal yang hanya berlalu. Ancelotti mengatakan bahwa timnya lebih berfokus pada solidaritas terhadap korban daripada memikirkan kontroversi pemilihan pemain terbaik dunia. Barcelona sedang ganas-ganasnya, rekor Mourinho di Madrid siap dipatahkan. Hansi Flick sukses mengubah raksasa Catalunya yang bapuk musim lalu menjadi klub ganas. Barcelona berpeluang untuk melampaui rekor yang dipegang Jose Mourinho saat menukangi Real Madrid pada musim 2011-2012. Di musim tersebut, Jose Mourinho berhasil membuat Real Madrid mencetak 121 gol dalam semusim. Jika pasukan Flick tetap menjaga konsistensi mencetak gol ke gawang lawan, bukan tidak mungkin pencapaian Mourinho bisa dipatahkan. Lamine Yamal akan jadi pemain terbaik di dunia. Pemain depan AC Milan dan Spanyol Alvaro Morata telah menyampaikan harapannya yang tinggi kepada talenta muda Barcelona Lamine Yamal. Morata yakin bahwa Yamal akan menjadi salah satu pemain sepak bola terbaik dunia dengan tingkat keterampilan yang luar biasa untuk usianya. Yamal telah membuat kesan di dunia sepak bola dan Morata melihat masa depan yang cerah untuknya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!